Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang keempat ini kita akan membahas tentang matematikawan Arab. Dengan saya Rama Putri dengan NIM 2130105043 pada mata kuliah Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Basnam Abdullah SPDI MPD. Pertama kita akan membahas matematika di Arab. Pada tahun 750 Masehi, kerajaan Islam membentang dari tepi barat India hingga sebagian Spanyol. Masa ekspansi akan segera berakhir. Dinasti baru Abbasiyah baru saja berkuasa. Salah satu tindakan pertama mereka adalah mendirikan ibu kota kekaisaran baru, yang kota ini disebut dengan Baghdad, yang dengan cepat menjadi pusat kebudayaan kekaisaran. Lokasinya yang berada di Sungai Tigris di wilayah yang sekarang menjadi Irak Tengah, menjadikannya persimpangan jalan alami, tempat bertemunya timur dan barat. Karya ilmiah pertama yang dibawa ke Baghdad adalah buku-buku tentang astronomi yang kemungkinan besar berasal dari India. Namun pada awal abad ke-9, Khalifah Abbasiyah memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih hati-hati terhadap budaya, pertumbuhan natural, dan intelektual kekaisaran. Mereka mendirikan rumah kebijaksanaan semacam akademi ilmu pengetahuan dan mulai mengumpulkan naskah-naskah ilmiah dalam bahasa Yunani dan Sanskerta serta para sarjana yang dapat membaca dan memahaminya. Selama bertahun-tahun berikutnya, banyak buku penting matematika Yunani dan India yang diterjemahkan dan dipelajari. Hasilnya, era baru kreativitas ilmiah dan matematika dimulai. Salah satu teks Yunani pertama yang diterjemahkan tentu saja adalah The Elements karya Euclid. Dampaknya sangat besar. Begitu mereka mempelajari buku tersebut dan menyerap pendekatan Euclidean, para matematikawan Arab mengadopsinya dengan sepenuh hati. Sejak saat itu, banyak dari mereka yang merumuskan teorema secara tepat dan membuktikannya dalam gaya Euclid. Ilmuwan yang pertama yaitu Al-Khawarizmi, merupakan matematikawan Arab yang terkenal pertama kali. Berasal dari Khwarezm, sebuah kota yang dimana sekarang disebut Kifah, di sebelah laut Arab di wilayah yang sekarang disebut Uzbekistan. Aktif pada pertengahan abad ke-9 dan dia menulis beberapa buku yang sangat berpengaruh. Salah satunya yaitu penjelasan tentang sistem nilai tempat desimal untuk penulisan angka dan berhitung, yang menurutnya berasal dari India. Al-Khawarizmi merupakan penulis kitab Al-Jabar wa Al-Muqabalah yang artinya pemulihan dan kompensasi, yang berisi tentang persamaan kuadrat, yang kemudian berlanjut ke geometri praktis bersama linear sederhana, diskusi panjang lebar tentang bagaimana menerapkan matematika untuk menyelesaikan masalah pewarisan, yang kemudian diterjemahkan menjadi Al-Jabar. Buku Al-Khawarizmi diawali dengan pembahasan persamaan kuadrat. Faktanya dia mempertimbangkan masalah tertentu. 1 kuadrat dan 10 akar kuadrat sama dengan 39 dirham. Dengan kata lain, berapakah kuadrat yang jika ditambahkan 10 akarnya sendiri akan berjumlah 39. Jika kita biasanya menyebut bilangan yang tidak diketahui dengan X, kita mungkin menyebut persegi X kuadrat. Sekarang akar kuadrat ini adalah X, jadi 10 akar kuadrat adalah 10X. Dengan menggunakan notasi ini, soal tersebut dapat diterjemahkan menjadi penyelesaian persamaan yaitu X kuadrat ditambah 10X sama dengan 39. Namun simbolis aljabar belum ditemukan, jadi yang bisa dilakukan Al-Khawarizmi hanyalah mengatakannya dengan kata-kata. Solusinya pada masalah ini adalah Anda membagi dua jumlah akar yang dalam contoh ini menghasilkan 5. Ini Anda kalikan dengan dirinya sendiri sehingga didapatkan hasil 25. Kemudian tambahkan dengan 39 sehingga hasilnya adalah 64. Sekarang ambil akarnya yaitu 8 dan kurangi separuh jumlah akarnya yaitu 5. Sisanya adalah 3. Ini adalah akar kuadrat yang Anda cari. Kuadrat itu sendiri adalah 9.
Untuk menyelesaikan x kuadrat ditambah bx sama dengan c, Al-Khwarizmi menggunakan aturan tersebut hingga dihasilkan rumus, yaitu x sama dengan akar b per 2 dikuadratkan ditambah c kurang b per 2. Jika kita meletakkan min b di depan dan menambahkan plus minus ke akar, ingat untuk menghitungkan tanda c-nya dan mengerjakan sedikit aljabar, rumusnya menjadi milik kita yang kita gunakan sekarang ini, yaitu x sama dengan min b per a min b per 2 plus minus akar b per 2 dikuadratkan ditambah c sama dengan min b plus minus akar b kuadrat ditambah 4ac per 2, atau sering kita kenal dengan sebutan rumus ABC. Ini merupakan pembuktian dari persamaan kuadrat, yang mana kita gambarkan sebuah persegi yang sisinya belum kita ketahui, dan jika kita menyebut sisinya 1, maka luas perseginya adalah 22. Untuk menambahkan 10x, kita menggambar sebuah persegi panjang yang salah satu sisinya sama dengan 10x dan satu sisinya sama dengan 10. Jika persegi kita lengkapi dengan menjumlahkan persegi kecil tersebut, maka gambar kita menjadi persegi yang luasnya 39 tambah 25 sama dengan 64. Namun ini berarti sisinya sama dengan akar kuadrat dari 64, yaitu 8. Dan karena sisi dari kuadrat besarnya adalah x ditambah 5, kita dapat menyimpulkan bahwa x ditambah 5 sama dengan 8. Jadi kita kurangi 5 dan didapatkan nilai x adalah 3. Ilmuwan selanjutnya yaitu Umar Al-Khayyami, atau lebih dikenal di barat sebagai Umar Khayyam. Hidup kira-kira pada tahun 1408 hingga 1131. Lebih dikenal sebagai penyair, pada zamannya ia juga dikenal sebagai ahli matematika, ilmuwan, dan filsuf. Salah satu tujuan buku Aljabar Al-Khayyam adalah menemukan cara menyelesaikan persamaan derajat 3. Namun ia tidak dapat menemukan solusi aljabar tersebut. Namun ia menemukan cara untuk menyelesaikan persamaan tersebut secara geometris. Solusinya ini diperoleh dengan menggunakan penggaris dan kompas, menggunakan parabola dan hiperbola untuk menentukan titik. Namun ia mencatat dalam bukunya bahwa jika seorang ingin mencari bilangan yang menyelesaikan persamaan tersebut, solusi geometri ini tidaklah terlalu membantu. Tantangan yang dia berikan dengan kata-kata ini diambil oleh para ahli aljabar Italia berabad-abad kemudian. Selanjutnya yaitu Al-Battani. Nama lengkapnya yaitu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sanan Al-Haroni Ar-Raqi Asy-Syaibi. Al-Battani lahir pada tahun 858 Masehi dan meninggal kurang lebih pada tahun 929 Masehi. Memiliki panggilan yaitu Ptolemeus Arab karena kemiripannya dengan Claudius Ptolemeus yang hidup pada abad ke-2 Masehi. Di barat, Al-Battani lebih dikenal dengan nama Al-Batinius. Al-Battani telah menciptakan berbagai penemuan ilmiah dalam bidang astronomi, matematika, mulai dari trigonometri berbentuk bola, aljabar, geometri, dan geografi. Al-Battani telah melakukan berbagai perbaikan dan memberikan solusi penting dalam masalah yang berhubungan dengan matematika trigonometri yang berbentuk bola, spherical trigonometry, yakni ilmu matematika yang banyak memberikan kontribusi dalam bidang astronomi. Al-Battani dikenal banyak menggunakan prinsip-prinsip trigonometri saat melakukan observasi astronomi. Dalam teori bintang misalnya, ia memperkenalkan sinus dan kosinus sebagai kor atau tali busur, serta menggunakan teori tangen dan kontangen yang kemudian menjadi dasar bagi ilmu trigonometri modern. Al-Battani menyumbangkan banyak karya yang luar biasa. Salah satunya karya yang terkenal ialah Az-Zabi, atau yang banyak dikenal dengan nama Az-Zikr. Isinya dari karya tersebut ialah uraian astronomis yang dilengkapi dengan tabel-tabel berbagai hasil observasi yang pernah dilakukannya.
yang kemudian memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan astronomi dan trigonometri di Eropa pada abad pertengahan dan pada abad permulaan Renaissance. Al-Battani juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri yaitu tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa serta sekan alfa yaitu akar dari 1 ditambah tan alfa kuadrat. Ia juga memecahkan persamaan sin x sama dengan a cos x dan menemukan rumus sin alfa yaitu alfa per akar 1 ditambah alfa dikuadratkan. Selanjutnya yaitu Al-Burzani. Nama lengkapnya yaitu Muhammad bin Yahya bin Ismail bin Abbas Abu Wa'fal Al-Burzani. Mulanya Abu Ja'far belajar matematika pada kedua orang pamannya, yaitu Abu Amir Al-Muhazili dan Abu Abdullah Muhammad bin Anbasah. Pada tahun 348 Hijriah atau 959 Masehi, beliau pindah ke Irak untuk meneliti gerbang bintang dan menetap di Baghdad sampai beliau meninggal pada bulan Rajab 388 Hijriah atau Juli 998 Masehi. Beliau berhasil menyempurnakan teorema Menelaus dalam trigonometri sferis yang disebut sebagai Rule of the Four Magnitudes atau aturan 4 besaran, yakni sin A bagi sin C sama dengan sin A per 1 dan teorema tangen A per tangen A sama dengan sin B per 1. Dan dari rumus-rumus ini Abu Wa'fal mengambil kesimpulan yaitu cos C sama dengan cos A dikali cos B. Beliau juga yang pertama kali menerapkan dalil sinus pada sudut miring segitiga sferis menggunakan sekan dan kotangen dalam trigonometri dan pendidikan astronomis, serta mempunyai andil dalam menetapkan metode perhitungan sin 30. Al-Burzani merupakan pencetus identitas trigonometri dan pencetus aturan sinus dan kosinus. Karya Al-Burzani. Sebuah buku aritmatika berjudul Fi ma yataj ilai al-kutab wal al-umma min al-hisab atau oleh Ibnu al-Qifti disebut sebagai Al-Manazil fil al-Hisab. Kemudian ada buku Al-Kamil yaitu sebuah buku yang mirip dengan Al-Maghes pada tahun 1892 karya De Vals yang menerjemahkannya beberapa bagian dari buku ini. Kemudian ada buku Al-Handasa yaitu buku yang ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Persia. Al-Handasa sama dengan Book of Geometrical Construction yaitu sebuah buku yang ditinjau ulang oleh F. Fouquet dan sebagian penulis beranggapan bahwa Al-Handasa tidak ditulis oleh Abu Wa'fal sendiri melainkan oleh seorang muridnya yang berhasil meringkas kuliah-kuliah yang pernah disampaikan oleh Abu Wa'fal. Sekian video pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.